Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan, serta jangan lupa untuk menjaga jarak dan ikuti aturan pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah keamanan komputer, kita akan membahas mengenai enkripsi data, di mana buku referensi yang digunakan yaitu masih buku yang ada di layar, yaitu Cryptography, Security, The Hacker Playbook, ya, Hacking Exposed, dan ditambah dengan materi dari icouncil.org. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, saya akan menjelaskan mengenai berita keamanan, yaitu bahwa Entrust Data Card merilis temuan survei yang menyoroti mengenai kebutuhan yang sangat kritis dan diperlukan untuk mengatasi tantangan keamanan bagi karyawan yang bekerja dari rumah, ya, WFH, work from home, sebagai akibat dari apa? Pandemi COVID-19. Ya, kebetulan COVID-19 ini dimulai dari tahun 2019 masih berlangsung pada tahun ini, di tahun 2020, ya, sampai dengan sekarang ini di tahun 2021. Nah, ada beberapa peningkatan ya di bulan Maret tahun 2020 mengenai serangan phishing, yaitu sebesar 350%. Itu menurut data dari Google. Dan survei menemukan bahwa dari karyawan ya yang disurvei itu ada 42% kebanyakan ya karyawan ya atau kita ini sebenarnya itu menuliskan kata sandi. Ya kita simpen, kita tulis. Ya entah ditulis di kertas ya, terus kemudian disimpan di dompet, terus kemudian di meja kerja ya. Nah, 34%-nya itu banyak juga yang merekam di mana? Di ponsel cerdas. Ya, di smartphone. Ya kadang-kadang takut lupa ya antara password email, terus kemudian emailnya juga ada dua ya, email pribadi sama email kantor. Nah, mungkin passwordnya beda ya. Kadang-kadang takut lupa, jadi disimpan di dalam note ya catatan yang ada di HP. Terus kemudian ini jadi sangat berbahaya ya. Nah, berikutnya adalah 27% ditaruh di mana? Di note-nya yang ada di laptop ya, yang ada di komputer kita. Nah, ini juga sangat-sangat berbahaya. Nah, sebaiknya yang hal seperti ini dihindari. Ya, kalau bisa untuk password ya, terus kemudian data-data yang penting ya, apalagi ini berkaitan dengan data kita, data pribadi ya, password, PIN dan sebagainya ya cukup diingat saja. Ya, cukup diingat saja. Nah, karena kalau kita simpan ya, kita rekam apalagi kita simpan di dalam di dalam smartphone ya, dan kita simpan juga dalam komputer, ya takutnya orang yang iseng itu menggunakan PIN password kita ya dengan sembarangan ya. Jadi hampir 20% karyawan itu menggunakan kata sandi yang sama di beberapa sistem kerja. Nah, dia menggunakan kata sandi yang sama. Nah, yang bahayanya kalau menggunakan kata sandinya itu menggunakan tanggal lahir, terus kemudian diikuti oleh bulan dan tahun. Nah, ini sangat-sangat berbahaya ya. Bisa saja penjahat itu atau orang yang berniat jahat itu mencoba untuk bertanya. Nah, itu yang akan digunakan sebagai jalan masuk kejahatan ya, dan sangat beresiko ya, dan gampang juga nanti dibobol atau dicuri orang ya.
Nah, berikutnya mengenai learning objectives, yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu teknologi-teknologi yang ada saat ini, terus kemudian apa itu enkripsi, terus kemudian dari tujuan dari enkripsi itu apa, terus kemudian tipe-tipe enkripsi apa, terus kemudian standar enkripsi yang digunakan itu seperti apa, ada simetrik dan asimetrik enkripsi, terus kemudian penggunaan enkripsi, ada sertifikat digital, terus bekerja dari sertifikat digital, tanda tangan digital, bagaimana tanda tangan digital bekerja, dan terakhir adalah alat kriptografi. Nah, istilah-istilah umum, ya terminologi umum, ketika kita berbicara tentang kriptografi, itu ada plain text, ada ciphertext, dan ada kunci enkripsi atau encryption key. Apa itu plain text? Plain text atau clear text, ya, ada juga orang menyebutnya seperti itu, yaitu teks, ya, kalimat, huruf, ya, yang tidak dienkripsi, yang terbaca. Ya. Terus kemudian apa itu ciphertext? Ciphertext adalah dienkripsi dan tidak dapat dibaca. Jadi teks yang dienkripsi dan tidak dapat dibaca. Kalimat yang dienkripsi tidak dapat dibaca, huruf yang dienkripsi tidak dapat dibaca, hingga didekripsi ke teks biasa dengan kunci. Ini ciphertext. Nah, berikutnya adalah kunci enkripsi atau encryption key. Kunci enkripsi adalah bagian informasi yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Jadi, ketika kita mau mengenkripsi, harus menggunakan key, harus menggunakan kunci. Begitu juga ketika kita membuka informasinya, harus mendekripsi data tersebut, ya, teks tersebut, ya, menggunakan kunci. Apa itu enkripsi? What is encryption? Jadi enkripsi adalah proses mengubah data menjadi teks sandi yang tidak dapat dipahami oleh orang lain yang tidak berhak, ya. Terus untuk membaca yang terenkripsi tadi, kita harus mengakses kunci rahasianya. Ya nggak bisa kita menebak-nebak dan sebagainya, ya, dengan menggunakan kunci rahasia. Nah, dengan adanya kunci rahasia, itu memungkinkan kita untuk bisa membukanya atau mendekripsinya. Nah, baru bisa kita baca, ya. Nah, enkripsi digunakan untuk melindungi informasi yang sensitif, ya, kalimat-kalimat yang penting, biar tidak dibaca orang. Ya, takutnya bisa disalahgunakan selama transmisi dan penyimpanan. Nah, ini misalnya ya, ada gambar. Si Bob ini mengirim plain text, kalimatnya adalah Morpheus. Dienkrip. Nah, jadi seperti ini. Dienkrip, dikunci. Nah, terus kemudian dikirimkan ke Alice. Dikirimkan ke Alice, ya. Si Alice menerima data dari enkripsi tersebut, terus kemudian supaya Alice bisa membaca, dia harus mendekrip terlebih dahulu, ya. Supaya bisa dibuka kuncinya, harus mendekrip teks tersebut, ya, plain text yang dikirimkan. Nah, baru bisa dibaca. Nah, ini enkripsi, ya. Ini enkripsi dan dekripsi. Ya, gambarnya seperti ini. Berikutnya adalah tujuan enkripsi atau objectives of encryption. Di sini ada 3, integritas data, autentikasi, dan non-repudiation. Jadi, apa itu integritas data? Integritas data adalah penerima pesan dapat memeriksa apakah pesan tersebut dimodifikasi selama transmisi, baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja. Nah, berikutnya adalah autentikasi. Penerima pesan dapat memverifikasi keaslian pesan, ya, yang dikirim. Nah, tidak ada pengguna lain dapat mengirim pesan ke penerima sebagai pengirim asli, ya. Jadi ada autentikasi data asalnya. Nah, yang terakhir adalah non-repudiation. Jadi pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa dia mengirim pesan. Jadi kalau kita mengirim pesan ke orang tersebut, ya, ya itulah orang tersebut yang mengirimkannya. Saya mengirim pesan ke orang lain, ya, saya mengirim pesan kepada Anda,
ya, Anda mengirim pesan kepada saya. Nah, dua orang itulah yang saling berkirim pesan. Jadi akan terlihat, ya, dan tidak bisa disangkal orang tersebut yang mengirim pesan. Berikutnya adalah penggunaan enkripsi, usage of encryption. Jadi enkripsi digunakan untuk apa? Melindungi kredensial pengguna, ya, melindungi data-data kita yang penting, ya, seperti nama pengguna, ya, password atau kata sandi, ya, tanggal lahir, ya, data diri kita. Supaya apa? Supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain, ya. Terus enkripsi menyediakan media yang aman bagi pengguna untuk terhubung ke jaringan teman. Ya, ini contohnya ya. Ada misalnya enkripsi ini email, ya. Jadi ketika kita kirim email, ya, kita kirim email itu aman. Ya lewat apa? Lewat jaringan tentunya. Ya, kirim email lewat jaringan dan itu aman, ya. Dan juga biasanya apa? Digunakan sebagai sumber daya untuk pertukaran informasi, ya, berbasis web untuk melindungi informasi penting seperti nomor kartu kredit. Nah, kalau bertukar informasi udah masuk ke kartu kredit, ya contohnya untuk pembayaran, ya. Misalnya apa? Pembayaran via eh, via wallet, ya, PayPal, ya, dan sebagainya yang memang itu pembayaran secara digital, ya. Misalnya kita membeli sesuatu, ya, di Shopee, di Tokopedia, ya. Pembayarannya melalui OVO, ya. Bisa saja apa namanya? Kita berarti memberikan informasi, ya, sebelumnya waktu kita mau daftar ke OVO, data-data kita sudah masuk, terus kemudian nanti diverifikasi, ya, melalui pembayaran kita, ya. Nanti secara otomatis dari banknya sendiri, sistem itu akan memverifikasi, ya, memvalidasi sesuai dengan jumlah yang kita beli, ya, sesuai dengan jumlah yang kita beli. Nah, bisa juga menggunakan kartu kredit. Ya berarti harus ada validasi nomor kartu kreditnya, ya. Berapa digit? Ada sekitar 14-an, ya, atau 15-an digit. Terus kemudian ada nomor tambahan. Biasa kalau kartu kredit ada 3 nomor tambahan, ya, untuk bisa diverifikasi. Supaya apa? Data-data kita terlindungi, ya, informasi kita terlindungi karena di situ di dalamnya ada selain nama, alamat, tanggal lahir, ya, ada rekening, ada uang kita di dalamnya, ya, secara digital. Nah, ini juga membantu apa? Untuk menyimpan informasi sensitif dengan aman. Jadi informasi-informasi kita secara pribadi, ya, yang bakal digunakan orang untuk kejahatan jadi lebih aman, ya, di komputer atau media penyimpanan eksternal, ya, karena itu sudah sifatnya udah cloud, ya, kita percayakan kepada orang lain, ya. Contoh email, ya, Gmail. Nah, itu kan data kita waktu kita mendaftar Gmail disimpan dulu secara cloud, ya. Artinya kita percayakan kepada si Gmail-nya bahwa data kita itu tidak akan disalahgunakan. Nah, ini memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, ya, saat menerima file dari pengguna lain dengan memastikan bahwa sumber dan konten pesannya dipercaya. Ya, akhirnya apa? Ya, Gmail banyak digunakan. Ya, sebelumnya adalah Yahoo, ya. Jadi dengan adanya pelayanan tersebut, ya, dari Gmail, itu tingkat kepercayaan dari Gmail tersebut lebih tinggi. Orang percaya, apalagi ditambah fitur-fitur yang lainnya. Ada Google Drive, ya, dapat menyimpan data-data kita, ya, secara cloud, ya, apalagi dengan kapasitas yang mumpuni, yang mungkin juga bisa juga ditambah, ya, kemungkinan, dan dia juga menawarkan kalau kita ingin lebih besar lagi, menawarkan biaya lebih, ya, dengan cara membayar. Ya, walaupun selama ini kita masih nyaman dengan gratis, ya, banyak orang juga lebih memilih gratis, ya, untuk bisa menyimpan data kita ke dalam Google Drive. Terus kemudian dengan adanya enkripsi itu bisa memberikan jaminan, ya, bahwa identitas pengirim itu aman,
ya. Ya, ini penggunaan enkripsi. Berikutnya adalah jenis enkripsi, types of encryption. Ada 3, symmetric encryption, ada asymmetric encryption, dan ada hash function. Apa itu enkripsi simetris? Ya, bisa juga disebut kunci rahasia, secret key, shared key, ya, kunci bersama, dan private key. Ya, menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, bisa kita lihat gambaran di sini. Ketika ada plain text, ya, teks yang bisa dibaca, itu dienkripsi, dikunci. Nah, kemudian setelah dikunci, itu akan menjadi ciphertext, teks yang tidak bisa kita baca, ya. Ini acak-adul, ya, berantakan. Nah, terus kemudian supaya orang tersebut yang kita kirim itu bisa membaca, ya tentunya harus dibuka kuncinya, didekrypt, supaya nanti teks yang dikirim, ya, dalam bentuk plain text yang bisa dibaca, itu akan terbuka kembali sama isinya, tidak ada yang hilang. Nah, ini contoh dari symmetric encryption. Nah, berikutnya adalah asymmetric encryption. Enkripsi asimetrik atau kunci publik, ya, menggunakan kunci enkripsi yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, kunci ini dikenal sebagai kunci, ya, publik dan pribadi. Nah, di sini kita lihat kembali ke awal. Bila kita lihat di awal, ini kuncinya sama, menggunakan kunci yang sama. Tapi ketika pada asymmetric encryption, ya, di saat pengiriman plain text, teks yang sederhana yang bisa dibaca, kemudian dikunci, dienkripsi, ya, dalam kemudian disimpan, ya, ke dalam bentuk ciphertext yang tidak bisa dibaca orang setelah dienkripsi. Nah, untuk membukanya, kalau dalam asymmetric encryption itu harus menggunakan kunci yang lain, ya, harus membuka dengan kunci yang lain. Jadi kuncinya berbeda saat enkripsi dan dekripsi, ya. Nah, inilah yang dikenal sebagai kunci publik dan kunci pribadi, ya. Jadi bisa kita lihat, ya, namanya simetrik, asimetrik, ya. Kalau simetrik, ya, bisa dengan kunci yang sama, asimetrik dengan kunci yang berbeda. Nah, kemudian ketika mau decrypt, ya, kunci yang berbeda dan bisa dibaca, ya, setelah decrypt itu berhasil. Nah, bisa kita lihat berikutnya adalah hash function atau fungsi hash. Jadi ini inti dari pesan atau enkripsi satu arah, ya, tidak menggunakan kunci. Dia langsung aja dikirim, tidak pakai kunci lagi, ya. Nah, langsung kemudian dalam bentuk ciphertext. Jadi dari plain text langsung dibentuk sebagai ciphertext tanpa kunci. Nah, ini hash function. Berikutnya ada enkripsi simetrik dan asimetrik, ya. Jadi enkripsi simetrik ciri-cirinya adalah hanya menggunakan satu kunci. Kalau asimetrik menggunakan kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Nah, ini ciri-ciri dari kedua ini, ya. Perbedaannya bisa kita lihat. Kuncinya tidak dapat dibagikan dengan bebas. Nah, kalau dalam enkripsi, kunci publik dapat dibagikan secara bebas, yang menghilangkan risiko kompromi kunci rahasia. Jadi pada enkripsi itu asimetris, kuncinya itu dapat dibagikan secara bebas, tapi kunci publiknya. Tapi kalau kunci yang itu bersifat rahasia, ya, kunci privatnya. Terus kemudian enkripsi simetris mengharuskan pengirim dan penerima mengetahui kunci rahasia. Nah, ini si pengirim dan si penerima itu sebaiknya mengetahui kunci rahasia, privat key-nya, ya. Terus kemudian dengan menggunakan enkripsi simetris, data dapat dienkripsi lebih cepat, ya. Jadi ini termasuk, ya, sistem enkripsi yang memang mengenkripsi lebih cepat. Nah, algoritmanya tidak terlalu rumit kalau yang simetris. Kalau ini algoritmanya bisa lebih kompleks, ya. Terus kemudian
prosesnya jadi lambat, ya. Prosesnya jadi lambat, tapi integritasnya itu lebih tinggi, ya. Tingkat kepercayaan lebih tinggi karena memang sulit ketika orang ingin membongkar, membuka dan sebagainya, ya menembus dari data-data rahasia kita yang disimpan dari pesan tadi, terus kemudian di-encrypt ya teksnya, ini tidak akan cepat terbuka atau orang akan kesulitan ya. Jadi integritas sangat tinggi. Nah, dengan begitu tetap juga sebenarnya enkripsi simetris ya, walaupun tidak terlalu rumit ya dan lebih cepat, ini integritas juga termasuk yang cukup aman ya. Nah, enkripsi asimetris itu memastikan kerahasiaan, integritas, autentikasi dan non repudiation. Jadi lebih lengkap ya, lebih lengkap. Selain dia rahasia, terus kemudian integritasnya, kepercayaannya jadi lebih tinggi karena datanya juga bisa dapat dipercaya ketika sudah dienkrip. Terus ketika orang yang buka autentikasi itu akan kelihatan ya. Terus kemudian siapa yang ngirim juga akan kelihatan. Siapa yang mengirimnya. Bisa kita lihat standar enkripsi. Jadi standar enkripsi ini ada dua ya yang biasa digunakan, ada data encryption standard (DES) dan advanced encryption standard. Nah, ini kedua-duanya sebenarnya awalnya pertama kali dikembangkan oleh Amerika itu pada tahun 1977 ya, pada Federal Information Processing Standard FIPS ya 463 dengan menjelaskan bahwa algoritma ini termasuk algoritma enkripsi data ya. DEA. Jadi awalnya memang dirancang untuk perangkat keras. Tapi ternyata ini penting juga yang akhirnya dikembangkan ya standar enkripsi data ini oleh Amerika. Nah, dulunya apa? Untuk apa? Ya awalnya untuk ini menyimpan file di hard disk ya dalam bentuk terenkripsi ini menggunakan DES. Kemudian dikembangkan ya oleh pemerintah Amerika menjadi Advanced Encryption Standard (AES). Adalah standar enkripsi kunci simetris yang diadopsi oleh pemerintah AES. Yang standar enkripsi ini yang memiliki ukuran bloknya 128 bit ya dengan ukuran kunci masing-masing 128, 192 dan 256. Untuk AES ya ada AES 128, ada AES 192, ada AES 256. Nah, berikutnya adalah selain kunci enkripsi tadi, ada yang namanya sertifikat digital. Jadi sertifikat digital adalah kartu elektronik yang memberikan informasi penting ya, kredensial saat melakukan transaksi online. Ya, ketika kita mau melakukan transaksi online, misalnya melalui pembayaran ya di bank menggunakan debit, ya kredit card, kartu kredit, ya dan sebagainya, ya itu harus melalui kartu elektronik tersebut, ya. Jadi sertifikat digital bertindak sebagai apa? Rekanan elektronik, ya. Biasanya untuk SIM, paspor, ya, atau kartu keanggotaan, ya, memverifikasi identitas. Nah, dalam transaksi online. Nah, kalau di kita itu biasanya masih menggunakan kartu kredit, ya, atau kartu debit, ya, yang harus diverifikasi dulu. Nah, sertifikat digital umumnya berisi apa? Detail kunci publik ya dari si pemilik, terus kemudian ada tanda tangan digitalnya, terus kemudian ada nomor seri tanda tangan digital, terus ada nama pemilik, tanggal kadaluarsa, kunci publik, dan nama otoritas sertifikat yang mengeluarkan sertifikat digital. Nah, ini biasanya dari pihak-pihak bank ya yang sudah memproses ini ya. Kita tinggal terima beres saja ya untuk sertifikat digital ini. Nah, proses-proses ini contohnya bisa kita lihat kalau di bank ya. Kalau di bank sendiri ya. Nah, ini kita buka klikbca.com atau Mandiri atau BNI atau BRI.
Nah, di sini ada tanda kunci, ya, view site information. Nah, di sini ada sertifikat valid. Ada sertifikat valid. Nah, di sini menunjukkan bahwa data-data kita itu aman karena sudah melalui sertifikat ini. Dan ini yang mengajukan adalah pihak banknya, ya, bekerja sama dengan yang mengeluarkan sertifikat. Ya, bisa kita lihat. Ya, ketika kita klik, nah, berarti ini apa? Dikeluarkan, ya, untuk klikbca.com. Jadi isu ini bisa kita lihat di Giser SH, ya. Nah, ini termasuk dari standar kunci, ya, SHA untuk sertifikat digital ini. Dan ini masa berlakunya dari tahun 2020 sampai 2022, ya. Jadi cukup aman, ya. Dan ini data-datanya, ya. Bila kita lihat, ya, ada kunci yang digunakan, ya, ada digital signature. Nah, inilah yang penting, yang tadi ada digital signature. Ya, semua itu sudah tersertifikasi dengan baik. Dan di dalamnya memang ada informasi-informasi, ya, siapa yang pemiliknya, berarti untuk klik BCA dengan serial number-nya berapa, macam-macam, ya, lebih lengkap. Dan ini sifatnya privat, ya, sifatnya privat. Nah, termasuk di dalam kartu kita sendiri ada nomornya, terus kemudian ada 3 digit terakhir yang penting. Nah, seperti itu, ya. Ini data-data sertifikatnya, ya. Bisa kita lihat sertifikatnya. Nah, ini informasinya dari sertifikat digital. Nah, ini berlaku sampai tahun 2028. Jadi cukup aman, ya, karena sudah dapat validasi dan verifikasi dari pengeluar sertifikat digital. Nah, ini contoh untuk yang klik BCA. Bagaimana untuk email? Nah, kalau di email bisa kita lihat, misalnya kita dapat email dari siapa? Ya, kita lihat, ya. Dari email, ya, misalnya ada di kotak masuk, ya. Terus kemudian di sini dari siapa? Kalau kita mau balas ke siapa? Terus kemudian ditujukan kepada saya. Nah, dikirim oleh site event, ya, .net. Nah, terus kemudian pesan-pesan ini ternyata sudah dienkripsi, ya. Ya, bisa kita lihat kelanjutannya. Ya, pesan-pesan ini semuanya sudah dienkripsi. Ya, dienkripsi ada 2, ya, yang mengenkripsi S garis miring MIME, ya, MIME, ya, atau TLS, ya. Ini bisa kita lihat juga sertifikatnya, ya. Oh, ternyata dia sudah menggunakan file sertifikat ini, ya. PKCS, ya, nomor 12, ya, 12, ya. Jadi sudah diotorisasi memiliki kunci publik, ya, alamat email Anda, dan harus ditandatangani oleh otoritas sertifikat. Ya, sudah ditandatangani oleh sertifikat CA-nya, ya. Bisa kita lihat ini. Apa itu SMIME? Yaitu Secure Multipurpose Internet Mail Extension, ya. Jadi ini sudah ditangani oleh Google sendiri. Jadi kita sebenarnya tinggal terima, ya. Ya, jadi sertifikatnya kunci publik, ya, dengan kunci public key cryptography standard, ya, PKCS number 12. Jadi Gmail-nya sendiri sudah mendaftarkan, jadi kita tinggal terima beres, ya. Nah, bagaimana dengan sertifikat yang lain, ya, dengan yang TLS? Kita lihat, bisa kita lihat. Nah, ini data-data kita yang bisa kita lihat dari tahun 2020 nih, data-data saya nih, November 2020 sampai Februari 2021 itu sudah terenkripsi dengan baik, ya. Apa itu TLS? TLS itu Transport Layer Security. Jadi ini memang ketika kita mengirim email, yang menangani pengiriman email kita itu adalah ini,
ya, transport layer security, keamanan dari ini pengirimannya, ya, menggunakan TLS. Dan ini data-data ya, memang data saya yang sudah terlihat ya secara ini bahwa Google sendiri sudah mengamankan dengan baik. Oh, dari siapa kira-kira tingkat kepercayaannya dari email tersebut berapa persen. Di sini ada dari Alibaba ya, terus ada ini ya, Alice.it via tim IT ya, ada SoftBank, macam-macam ya. Jadi bisa kita lihat seberapa. Nah, dengan yang green ya, green ini berarti tingkat kepercayaannya lebih tinggi, 100% ya. Yang green ini tingkat kepercayaannya lebih tinggi ya dibanding dengan yang warna-warna lain ya. Yellow. Jadi bisa kita cek sendiri ya hasilnya, dan ini memang cara kerjanya dari email ya, dari email yang kita kirimkan, kita terima pesan dan kita kirimkan ya. Jadi itulah dari sertifikat digital. Nah, bagaimana sertifikat digital bekerja ya, yang sebenarnya di email tadi dan di bank tadi ya, kita tahunya data kita aman. Nah, ternyata ya cara pengirimannya seperti ini. Jadi pengguna atau user itu sebenarnya secara tidak langsung adalah mendaftarkan sertifikat ya, verifikasi pemohon ya, terus kemudian ada penerbitan sertifikat melalui otoritas sertifikat ya. Terus kemudian nanti sertifikatnya itu akan dikirimkan ya berupa sertifikat kunci publik ya. Nah, berikutnya adalah jika ada pembaruan informasi ya, nanti ada otoritas validasi. Nah, ada validasi. Nah, terus kemudian pesan-pesan dalam sertifikat kunci publik ditandangi oleh tanda tangan digital. Nah, setelah itu baru sertifikat kunci publiknya akan disesuaikan ya oleh otoritas validasi. Nah, terus kemudian hasilnya nanti bisa ditentukan ya. Nah, validasi tanda tangan elektronik ada di sini ya, validasi tanda tangan elektronik menanyakan tentang validitas sertifikat kunci publik ya ke otoritas validasi. Jadi pihak bank, Google dan sebagainya yaitu yang menangani hal ini. Kita tinggal terima beres saja ya, bahwa semuanya sistemnya itu sudah ditangani oleh perusahaan-perusahaan tersebut ya. Nah, tanda tangan digital atau digital signature itu ngapain aja ya. Jadi tanda tangan digital mengimplementasikan kriptografi asimetris ya, untuk mensimulasikan tanda tangan dalam bentuk digital ya, bukan dalam bentuk tertulis, yang itu nanti di handle oleh sistem. Terus kemudian skema tanda tangan digital ya, ada kunci pribadi dan kunci privat ya, atau kunci privat ya, untuk menandatangani pesan ya, dan tugasnya memverifikasi adalah kunci publik. Nah, terus kemudian standar digitalnya mengikuti standar terbuka ya, tidak terikat sama individu atau pabrikan ya. Ya memang nanti itu pihak dari Google-nya atau ketika dia email untuk mengamankan data-data konsumen, data-data pengguna, atau bank itu juga yang berkomunikasi dengan pihak yang mengeluarkan sertifikat ya tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital digunakan untuk mengimplementasikan tanda tangan elektronik ya. Dapat juga digunakan untuk pesan
Nah, tanda tangan digital ini tidak tergantung pada verifikasi tanda tangan antara pengirim dan penerima, ya. Jadi bukan berarti kita menandatangani, ya. Ya caranya sebenarnya adalah ketika kita ingin buka, ketika kita sudah membuka misalnya ada pesan email masuk. Nah, secara tidak langsung sistem tadi bekerja, ya. Kalau menurut slide sebelumnya di simetris asimetris, ya, itu adalah berdasarkan kunci, ya. Jadi kita mengirim pesannya seperti biasa saja. Terus kemudian kalau dengan simetris berarti dengan kunci yang sama. Teks yang tadi hypertext sederhana tadi, ya, plain text tadi akan di convert ke dalam ciphertext yang tidak dimengerti oleh manusia. Nah, terus kemudian ketika kita kirim, nah ketika kita kirim ke orang lain, nah si penerimanya ini akan membuka. Nah, ketika dia membuka menggunakan password, ya, yang dia punya, ya sesuai dengan password yang dia gunakan, ya pada emailnya, ya tentunya itu akan otomatis membuka, nah, memverifikasi, ya, yang membuka kuncinya secara otomatis dan bisa dibuka, ya, sesuai dengan kunci yang sama kalau simetris dan bisa dibaca akhirnya menjadi plain text seperti itu. Begitu juga dengan pembayaran, ya, dengan OVO, dengan kartu kredit, ya. Secara tidak langsung ketika kita memasukkan PIN kita, ya, untuk melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, itu sama saja dengan memverifikasi atau menandatangan dari transaksi tersebut. Ya, kita setuju, ya, untuk bisa kita bayar atau kita terima. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana tantangan digital bekerja? How digital signature works? Nah, bisa kita lihat ada 3 di sini. Yang pertama adalah sign. Jadi perlu adanya kepastian penandatanganan, ya, dari confidential information, dari informasi yang penting tadi yang bersifat rahasia itu konversi dulu, ya, dikunci, ya, dikunci, terus kemudian menggunakan private key atau kunci privat, ya, dan informasi tersebut itu ditambahkan dengan kunci atau kode dari hash ke dalam pesan. Nah, berikutnya adalah setelah pesan-pesan tersebut sudah mengandung kode dari hash, ya, yang sudah diberi tanda ke dalam pesan tersebut, ya. Nah, nanti pesan tersebut itu dienkripsi menggunakan symmetric key, kunci simetrik, siap untuk di lem, ya, seal, diamankan, ya, sifat untuk dikunci, ya. Nah, enkripsi dari kunci simetrik ini menggunakan kunci public, siap untuk dikirim. Nah, siap untuk dikirim. Setelah dikirim melalui aplikasi, ya, melalui email, nanti diterima oleh si penerima. Nah, diterima oleh penerima, sebelum diterima dia harus membuka dulu, mendekrip kunci simetris tadi itu menggunakan kunci privat, ya. Nah, setelah diterima menggunakan kunci privat, dibuka menggunakan kunci privat, ya, didekrip, ya, nanti didekrip menggunakan kunci simetris. Nah, setelah dibuka menggunakan kunci simetris, dia harus membuka kuncinya, ya, membuka kuncinya dari kode-kode hash function tadi, hash, nilai-nilai hash tadi, kode hashnya tadi, itu menggunakan apa? Kunci public,
Nah, setelah dibuka, ya diverifikasi bahwa data-data itu memang benar, baru bisa dibuka. Ya, dibuka, di-rehash kembali ya, supaya file-file informasi tersebut ya, informasi tersebut itu bisa dibaca ya, pesan tersebut bisa dibaca oleh si penerima. Nah, berikutnya bila kita lihat alat kriptografi itu sebenarnya banyak. Salah satunya ada di sini TrueCrypt ya. Jadi TrueCrypt ini bekerja itu mengenkripsi file-file. Ini sebagai contoh aja bahwa sebenarnya file-file kita kalau mau aman ya bisa kita enkripsi. Ya. File-file yang ada di dalam folder-folder kita ya, di hard drive kita ya, hard disk kita. Ya ini contoh di misalnya kan. Di file backupnya mau di-encrypt supaya orang lain tidak bisa membaca ya. Nah, kita bisa juga menggunakan aplikasi ini ya, tools ini. Jadi nggak bisa dibaca dan nggak bisa dibuka, dia harus menggunakan kunci atau menggunakan tools ini kembali. Nah, untuk mengenkripsinya itu banyak kunci-kunci yang bisa digunakan, mau pakai AES ya, bisa juga pakai Serpent AES ya, Two-Face ya, dan sebagainya. Ini bisa disesuaikan saja ya. Jika ingin mencoba ya, ini bisa juga di-download dan dicoba sebagai apa namanya, percobaan saja di rumah ya. Apakah benar ya file-file tersebut bisa di-encrypt ya. Terus kemudian nanti bisa di-decrypt kembali. Nah, selain tadi ya, TrueCrypt tadi, tools-tools atau alat-alat yang lain untuk kriptografi adalah ini, pakai folder lock. Ini untuk mengunci folder ya. Folder-folder yang kira-kira itu bersifat rahasia bisa kita kunci foldernya. Pakai ArcScript atau Cryptiner LE, Advanced Encryption Packet ya. Pixel Encryptor, Encrypt on Click ya. SafeHost Explorer ya. Cryptos to Professional. Nah, jadi ini adalah alat-alat kriptografi yang bisa kita gunakan untuk mengenkripsi file-file kita supaya file kita aman ya, dari orang-orang yang tidak berhak. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai enkripsi data untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa bila punya ide atau pendapat atau masukan saran terhadap video ini, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.